Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah goal programming yang sangat erat hubungannya dengan mata kuliah kalian semester lalu, linear programming. Jadi waktu itu di linear programming kalian belajar untuk memanage sumber daya yang terbatas untuk mencapai satu tujuan. Entah itu tujuannya memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya. Tujuannya itu biasa disebut dengan objektif. Sewaktu kita belajar linear programming, konsep linear dicerminkan dari sifat aditif fungsi-fungsi yang terlibat, sedangkan fungsi objektif hanya satu. Di goal programming sama, kita menghadapi fungsi-fungsi yang sifatnya aditif, nanti ada batasan-batasan tertentu yang hubungannya dengan sumber daya, tapi tujuannya lebih dari satu. Hanya di sini disebut multi objektif atau multi goals. Untuk menyelesaikan masalah ini nanti manajemen mengambil keputusan, pemilik perusahaan gitu ya, memutuskan atau menentukan urutan prioritas. Jadi fungsi objektif yang lebih dari satu itu nanti akan diurutkan berdasarkan tingkat kepentingannya. Tidak dan harus ada dasar mengapa itu yang dia ambil. Kemudian nanti ketika prioritas tadi sudah terbentuk, fungsi objektif tadi harus dipenuhi mana dulu gitu ya. Urutan pertama berarti ya itu yang harus dipenuhi sebaik-baiknya. Urutan kedua nanti bisa lebih longgar dan seterusnya. Karena nanti untuk setiap kegagalan dari pemenuhan fungsi objektif tadi, pemenuhan tujuan tadi akan ada penalti. Jadi kalau tujuannya tidak terpenuhi seolah-olah perusahaan tadi rugi dan kerugiannya ini sudah diwujudkan dalam bentuk penalti yang bisa saja berupa besaran uang. Kemudian tujuannya dari goal programming ini nanti ya selain tadi ingin mengoptimalkan sumber daya yang terbatas, dia juga harus memenuhi tujuan yang lebih dari satu. Karena lebih dari satu nanti ya dengan konsep prioritas tadi dan yang gagal terpenuhi diberi penalti, harusnya penalti itu tidak banyak. Ya, kalau semua tujuan hampir semua terpenuhi, ya penaltinya sedikit. Jika hampir semua tidak terpenuhi, penaltinya besar. Nah, tujuan utama dari goal programming adalah kasus yang sedikit mungkin kegagalan. Ya, sesedikit mungkin kegagalan memenuhi fungsi objektif sesuai urutan prioritasnya. Bahasa saya di sini, fungsi objektif terpenuhi semua itu artinya penaltinya minimum. Ya. Oke, nanti bagaimana membentuk prioritas dan penalti akan saya ilustrasikan dari contoh ini. Ini kasusnya sama juga dengan yang pernah saya sajikan di pemrograman linear. Jadi ada kasus ingin menentukan berapa menit penayangan iklan di suatu perusahaan automobil, ya. Terus di situ targetnya adalah harus dilihat oleh sekian juta pria berpendapatan tinggi, 60 juta orang secara umum, tidak harus laki-laki atau perempuan, tapi yang low income. Kemudian yang ini target berikutnya semuanya paling sedikit ya, paling sedikit. Yang ini 35 juta wanita berpendapatan tinggi. Nah, tujuannya adalah menentukan X1 berapa menit ditampilkan di acara sepak bola, X2 berapa menit ditampilkan di acara sinetron. Kalau kalian ingat, ini contoh yang pernah saya sajikan di pemrograman ini. Kemudian ini sudah ada data tentang ini. Jadi setiap menit tayang di acara sepak bola, dan ini yang acara sinetron, ini 1 menitnya dilambangkan dengan berapa menitnya dilambangkan dengan X1 untuk acara sepak bola, yang di sinetron X2. Pemirsanya untuk setiap menit di acara ini tergantung segmen itu tadi. Ini ada pembagian-pembagiannya. Biayanya cukup besar untuk yang sepak bola. Untuk yang acara sinetron, ini segmentasinya ya, biayanya cukup rendah relatif dibandingkan yang acara sepak bola. Yang baris paling bawah di sini adalah baris yang menyatakan tujuan yang tadi di depan saya sebutkan harus paling sedikit dilihat oleh sekian juta, sekian puluh juta di segmentasi pasar yang ini,
60 juta untuk pemirsa yang low income secara umum, yang ini yang wanita berpendapatan tinggi secara umum. Semuanya paling sedikit, ya, lebih besar sama dengan kan paling sedikit. Oke, jadi di sini saya bisa bilang, tujuan utama itu bisa dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan. Ingat, ini per menit, ya. Nah, kalau per menit 7 juta. Kalau X 1 menit 7X1. Per menit ditonton 3 juta. X 2 menit ditonton 3X2 juta. Gitu kan ceritanya semester lalu ya kalau kalian ingat. Dan ini harus paling sedikit meraih 40 juta. Ini jutanya nggak saya sebutkan. Saya sebutkan angka kehidupannya saja. Ini first goal, tujuan pertama. Tujuan kedua sama pembentukannya yang kolom ini. Ya, X1 menit ditonton 10 per menitnya ditonton 10 juta, tinggal kalikan 10x1. X2 menit per menitnya 5 juta, 5x2. Totalnya paling sedikit 60. Goal yang ketiga juga demikian. Oke. Lalu dari semua tujuan ini tinggal nantinya ya kita definisikan apa yang tadi saya sebut sebagai penalti. Jadi kalian terima saja dulu, ingat-ingat, ini saya punya dua definisi variabel penalti. Ya, tujuan ke I punya kita ada 3, ya, 1, 2, 3. Kemudian ini ada notasi plus di atas dan min di atas, yang mencerminkan kalau plus itu kelebihan dari terpenuhinya tujuan, yang minus kelebihan dari kekurangan dari terpenuhinya tujuan. Semuanya harus tidak negatif, ya. Yang satu mengukur kelebihan, yang satu mengukur kekurangan, ya. Dapat dinyatakan seperti ini, nanti coba saya terangkan dengan contoh. Tadi yang goal pertama, yang 7x1 plus 3x2 kurang dari sama dengan 40, kita jadikan sama dengan. Dijadikan sama dengan. Kemudian penalti yang dua tipe tadi kita jadikan 1. Cuman jangan lupa pengaturannya. Ya, yang min itu tandanya plus, ingat-ingat aja ya. Kalau SI minus tandanya plus, SI plus tandanya minus, ya. Jadi kalau kamu memahami artinya nanti nggak usah hafalan sebetulnya. Ya. Coba ini saya tunjukkan dengan kasus supaya kamu paham mengapa plus, mengapa minus. Ya. Nih, kemungkinan pertama. Tujuan pemirsa di pria berpendapatan tinggi itu tercapai. Tadi tujuannya harus lebih dari 40 juta. Misalkan tercapai bisa sampai dilihat 50 juta. Oke? Berarti di ruas kiri ini nantinya akan tercapai 50. Padahal yang di ruas kanan harus sama dengan 10. 50 itu berarti lebih ya. Berarti kita masuk ke kategori ini. Terdapat kelebihan dari terpenuhinya tujuan ke I. Jadi supaya ruas kiri dan kanan harus sama dengan, maka yang kiri ini akan seharusnya berbunyi 50 min 10, ya. Maka betul ini sama dengan 40. 50 itu berasal dari kombinasi yang ini, 7x1 plus 3x2. Sedangkan 10 ini berasal dari seleknya. Nah, dengan bentuk min 10, dan saya sudah meng-highlight ini tadi, ini artinya ada lebih dari tujuan, maka yang bernilai 10 itu adalah S1 plus. Oke. Ini saya tunjukkan, ya, ekuivalen dengan bentuk seperti ini. 7x1 plus 3x2 min S1 plus, di mana S1 plusnya bernilai 10. Bagaimana dengan S1 minnya? 0. Karena ini nanti bisa kalian cermati, seluruh bentuk yang ini tadi, bentuk tujuan yang sudah dirubah menjadi sama dengan tambahan S1 min minus S1 plus, SI min dikurangi SI plus, untuk setiap kendala, untuk setiap tujuan, maka jika yang satu positif, yang satu pasti 0. Gantiannya kapan? Ini contoh yang lain.
Nah, ini contoh yang berikutnya. Contoh yang berikutnya, alternatif tidak terpenuhi. Ya, tujuannya tadi lebih besar sama dengan 40, tapi hanya tercapai 20 juta gitu misalkan. Capai 20 juta, tadi masih ingat strukturnya 7x1 plus 3x2 plus S1 minus dikurangi S1 plus. Harus sama dengan 40 tadi ceritanya. Nah, ketika kombinasi ini sama dengan 20, kurang kan ya? Kurang dari 40, maka nanti akan sama dengan 40, bentuknya harus 20 plus sesuatu, plus 20 katakan begitu. Nah, kalau dilihat dari strukturnya, 20 itu yang miliknya 7x1 plus 3x2, 20 yang ini adalah bentuk dari S1 min. Oke. Jadi yang ini 20, ini sisanya plus karena kurang dari 40. Yang satunya mana? Yang S1 plus, ya dinolkan. Oke. Jadi ini ada 20 di sini supaya sama dengan 40, ya ini 0. Yang ini 0. Jadi gantian. Kalau salah satu sudah positif, yang lain pasti minus. Oke. Jadi ketika sudah tahu angkanya, kalian bisa bayangkan dua alternatif tadi. Kalau kelebihan itu yang aktif adalah yang tanda plus, ya. Tapi kalau kekurangan yang aktif adalah tanda minus, karena aktif dalam artian ada nilai, bukan nol. Ya, karena definisinya tadi kalau plus itu adalah kelebihan dari tercapainya tujuan, kalau minus adalah kurangnya dari tujuan, kekurangan dari tujuannya. Oke, sama untuk tujuan kedua maupun ketiga, konsepnya sama, nantinya semua pertidaksamaan itu akan dibentuk menjadi persamaan, ya, cuma indeksnya yang bawah ini aja yang beda. Kalau ini tadi untuk yang pertama, tujuan yang pertama 1, tujuan yang kedua 2, tujuan yang ketiga 3. Nantinya ketika kita selesaikan, pasti nanti ada salah satu yang bernilai positif, bahasa saya tadi salah satu yang aktif. Kalau yang satu positif, satunya pasti 0. Oke. Nah, masalahnya sekarang target tadi bunyinya apa? Nah, lebih dari sama dengan. Bisa dicatat ini, seperti contoh tadi saya dua alternatif. Jika targetnya tercapai, ya lebih kan, berarti lebih dari target, maka yang bernilai positif yang ini. Ini kombinasi yang XX ini selalu lebih dari 40, yang ini lebih dari 60, yang ini lebih dari 35. Sehingga supaya sama dengan, maka yang bernilai positif itu yang bertanda plus di atas ini. Mengurangi sesuatu supaya sama dengan 40. Ya, mengurangi hasil ini tadi supaya sama dengan 60, ini juga begitu. Sedangkan yang mengukur kekurangan, ini 0. Ya, jadi kalau targetnya lebih, targetnya sudah tercapai lebih, maka kalian mempunyai variabel kelebihan yang bernilai positif. Sedangkan variabel yang menyatakan kekurangan nilainya 0. Sebaliknya, ya, jika targetnya itu kurang dari, apakah pernah bisa saja. Jika targetnya bernilai kurang dari, maka yang bernilai positif adalah kekurangannya jika target terpenuhi. Oke. Jika targetnya lebih, maka yang bernilai positif yang ini. Jika targetnya kurang, maka yang bernilai positif yang kekurangan. Seharusnya jika target itu terpenuhi. Oke. Nah, di sini saya tuliskan yang lebih dari target diwakili oleh yang plus, di bawah target itu yang minus. Dari dua ini yang diinginkan yang pertama. Ya, di sini yang diinginkan yang ini yang tidak diinginkan. Jadi kasus SI minus ada nilainya itu tidak diharapkan. Yang diharapkan adalah SI minus itu sama dengan 0. Variabel kekurangan itu harusnya 0, variabel kelebihan harusnya positif. Oke. Ingat, ini masih kasus yang lebih besar sama dengan, jika kurang dari sama dengan, logikanya tinggal dibalik.
Ya, jika targetnya itu kurang dari, berarti yang oke justru yang ini, yang diinginkan justru yang ini, yang atas tidak diinginkan. Ya, tinggal dibalik aja logikanya. Oke. Ini karena tujuan utamanya melebihi target. Oke. Oke, sekarang kita bicara mengenai bagaimana jika tujuan tadi tidak terpenuhi. Pasti akan muncul biaya yang nanti di sini disebut sebagai penalti. Nah, kenapa sampai ada muncul biaya? Misalkan ketidak terpenuhinya tujuan tadi itu mengakibatkan kehilangan pembeli atau kerugian tertentu. Jadi sebelum itu terjadi, perusahaan berusaha mengatur goal programming-nya ini dengan mengkuantifikasikan kesalahan akibat tujuan yang tidak terpenuhi tadi dalam bentuk uang. Ya, di sini ada istilah penalti yang sudah diatur untuk prioritas tertinggi, penaltinya paling besar. Dan turun untuk prioritas kedua, turun lagi untuk prioritas ketiga. Jadi dengan setting seperti ini berarti dia sudah menetapkan ya bahwa target yang high income man ini harus terpenuhi. Prioritas utamanya harus terpenuhi semua. Jika memungkinkan baru memenuhi target yang kedua, low income people, yang high income woman ini prioritas terakhir. Jadi utamanya harus yang ini nanti. Dengan besaran yang seperti ini, urutannya, di situ secara tidak langsung sudah kelihatan bahwa perusahaan tadi memprioritaskan yang ini. Yang pemirsa di high income man supaya targetnya lebih dari yang diharapkan. Oke. Nah, nanti variabel ini dipakai sebagai penalti atau istilah saya di sini bobot bagi variabel-variabel yang tidak diharapkan bernilai positif. Ingat tadi di slide sebelumnya saya tunjukkan kalau melebihi target harusnya yang positif itu yang S plus. Yang S minus tidak diharapkan bernilai positif. Ini nanti adalah variabel yang akan coba diberi penalti. Nah, supaya kalau nilainya positif itu keluar biaya. Ya, kalau nilainya 0 kan nggak keluar biaya. Maka tidak ada penalti. Kalau nilainya positif akan terkena biaya. Jadi ini nantilah yang diberi penalti. Besaran tadi sesuai prioritas, bobotnya itu menurun sesuai prioritas. Nah, nanti ada dua pendekatan ya yang saya ceritakan tadi sebenarnya pendekatan yang pertama. Jadi non-preemptive goal programming artinya penalti itu sudah jelas kuantifikasinya dan bisa dipakai untuk melihat urutan prioritasnya. Jadi bobot menurun seiring prioritas, penalti menurun seiring prioritas. Yang kedua ini yang lebih sulit ya. Jadi pengambil keputusan atau manajernya tadi itu tidak tahu gimana mengkuantifikasi bobot ya yang mencerminkan prioritas. Dia hanya merasa bahwa oke, prioritas pertama ini, prioritas kedua ini, prioritas ketiga ini, tapi saya tidak tahu penalti yang saya berikan harusnya berapa. Jadi dia tidak bisa mengkuantifikasikan sesuai tingkat kepentingan relatif setiap objek, tapi dia hanya bisa menyatakan bahwa prioritas yang ini, yang pertama, yang kedua, dan seterusnya. Oke, nah untuk yang tadi, yang sudah ada angka-angkanya itu adalah pendekatan non-preemptive. Nanti cara mengerjakannya adalah dengan jelas ada angkanya ya, mudah, dengan meminimumkan total penalti yang sudah diboboti. Ya. Tadi ingat, fungsi objektif untuk goal programming itu nanti sekumpulan dari variabel-variabel yang tidak diharapkan terjadi dalam bentuk penjumlahan. Yang tidak diharapkan untuk bernilai positif tadi kan yang S minus ya, yang mencerminkan kekurangan dari target. Ini tidak diharapkan terjadi, kita taruh di fungsi objektif, kemudian diberi bobot sesuai kuantifikasi prioritas tadi. 200 itu karena tadi ini S1 minus itu menunjukkan kekurangan dari terpenuhinya target pertama high income man. Katanya kalau nggak terpenuhi itu penaltinya 200 per unit. Berarti setiap unit kekurangan dikalikan 200.000 sih sebenarnya, ribunya nggak saya sebutkan, dolar. Kemudian yang ini, setiap low income people itu kalau tidak terpenuhi targetnya ya harus diberi penalti 100. Banyaknya kekurangan dari target dinyatakan dengan S2 minus. S3 minus menyatakan banyaknya kekurangan dari target pada
kelompok yang high income women, dan setiap tidak terpenuhi itu diberi penalti 50. Ini adalah tipikal fungsi objektif dari goal programming dengan pendekatan non-preemptif. Jadi diingat-ingat, yang ditaruh di fungsi objektif itu tidak ada X, tidak ada Y. Yang ditaruh di sini adalah variabel yang menunjukkan kekurangan atau terlanggarnya terpenuhinya tujuan. Pelanggaran terpenuhinya tujuan. Tadi tujuannya lebih besar, jadi yang tidak diharapkan, yang dianggap melanggar itu adalah nilai S-. Karena S- menunjukkan kekurangan. Kemudian koefisiennya ini dari mana? Dari kuantifikasi prioritas. Prioritas diberi diberi soal dia sudah bisa mengukur kalau tidak terpenuhi penaltinya sekian untuk yang tidak terpenuhi di yang kedua, dan di sini untuk yang tidak terpenuhi di tujuan ketiga, ya. Jadi prioritas dikuantifikasikan dalam bentuk penalti. Urutannya sesuai atau bobotnya ini, ya, bobot penalti ini sebenarnya sama aja istilahnya, ya. Sesuai dengan urutan prioritas. Tolong dicermati ya. Jadi fungsi objektifnya sudah berubah menjadi fungsi linier dari variabel-variabel yang tidak diharapkan untuk terjadi, yang dianggap sebagai pelanggaran. Nah, karena ini pelanggaran, karena ini penalti, ya harusnya sekecil mungkin penaltinya, seperti yang saya nyatakan di depan tadi. Sedangkan fungsi tujuannya, subject to atau fungsi kendalanya, itu yang tadi. Yang tadi yang katanya tujuan pertama, tujuan kedua, tujuan ketiga itu ditarik ke bawah, dibawa ke kendala dengan bentuk yang sudah dirubah menjadi persamaan, dan menggunakan dua notasi yang tadi menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari targetnya. Sedangkan variabel kendala yang terakhir ini sebenarnya adalah kendala yang asli. Ya, jadi yang ini modifikasi dari fungsi tujuan. Kalau fungsi tujuan tadi tandanya harus lebih dari, gitu ya, harus lebih dari sekian. Ini dibuat persamaan semua. Di setting di sini di belakangnya harus ada tambahan dua variabel yang mengukur kekurangan dan mengukur kelebihan. Oke, supaya jadi persamaan. Kemudian variabel yang tidak diharapkan, yang ini, karena yang ini mengukur kekurangan, ada di fungsi objektif. Fungsi objektif kalau non-preemptif ada bobotnya. Bobotnya ini biasanya istilahnya penalti. Oke. Nah, bagaimana menaruh di dalam tableau atau menyelesaikannya? Sama seperti ketika kalian mengerjakan fungsi linear programming, pada linear programming. Jadi, baris 0 itu yang tadi, ya, dalam bentuk ini, min 200, min 100, min 50 pada posisi S1 min, S2 min, dan S3 min. Yang sudah dibawa ke ruas kiri, ya, dibawa ke ruas kiri semua. Tadi bunyinya Z sama dengan 200 S1 min plus 100 S2 min plus 50 S3 min. Nah, jadi angka ini dibawa ke kiri semua, ruas kanannya 0. Oke, jadi dibawa ke ruas kiri, jadi minus, pada posisi S1 minus, S2 minus, S3 minus, ruas kanan sama dengan 0. Oke, sedangkan yang bawah ini adalah langsung kalian pindahkan dari kendala yang ada di sini. 7, 3, 1 min 1, 10, 5, 1 min 1, 5, 4, 1 min 1. Dan jangan lupa yang bawah ini tetap seperti kemarin semester lalu, bentuk standar, ya, dari kurang dari itu diberi apa? Variabel slack. Di 160 ini enggak ada semua karena dia tidak menggunakan, sebenarnya bukan tujuan, ya, yang bawah budget ini kan aslinya memang kendala yang asli. Jadi ditulis dalam bentuk standar yang harus sama dengan, karena ini kurang dari, standarnya itu harus ditambah variabel slack. Oke, dicermati di situ.
yang nanti harus kita selesaikan seperti biasa jika kamu berhadapan dengan tablo 0, tablo 1, dan seterusnya. Ini kan tablo 0. Dan kasusnya minimize. Kasus minimize tinggal dibalik aja nanti penyelesaiannya seperti apa, kriteria-kriteria diingat semester lalu seperti apa. Oke, tapi tabel ini sebenarnya belum siap untuk dijadikan tabel pertama karena untuk menentukan BV kamu ingat kan nilainya harus 1 di satu baris, 0 di baris yang lain. Di sini belum ditemukan bentuk seperti itu. Ini ada 1 tapi di sini min 200. Sini ada 1, di sini min 100. Ada 1, di sini min 50. Sehingga ini masih harus dimodifikasi dengan operasi baris yang sesuai. Oke. Nah, agar ini 0, yang di angka S1 minus ini harus 0, maka kalian harus mengolah, yang ini juga harus 0, ini harus 0, dengan baris yang bersesuaian. Ini bisa 0 kalau ditambah 200. Muncul angka 200 dari mana? Kalau hanya lihat angka di bawahnya, akan kena dengan plus 200. Itu kalau kita operasikan dengan baris ini, 200 kalinya baris ini. Abaikan yang lain nanti aja. Kita lihat dulu yang khusus di sini. Min 200 ditambah 200 kali 1 akan 0. Itulah yang memotivasi saya untuk mendapatkan bentuk ini. Jadi baris 0 yang lama, jika saya tambah dengan 200 kali baris 1 yang lama, ini kan masih 0 semua ya, lama itu 0, barunya nanti 1. Oke, tidak berhenti di situ, karena masih ada lagi di sini, ada min 100. Min 100 ini bisa 0 kalau saya tambah 100 dengan angka-angka yang ada di sini. Angka yang ada di sini, yang ada nilainya cuma di baris LIP saja. Atau baris 2 ya, di situ bunyinya saya. Nah, sehingga ini akan 0 kalau saya baris 0 ini nanti saya tambah dengan 100 kali baris 0 yang lama. Saya lakukan bersamaan karena posisinya ini beda ya. Jadi di sini 0, sehingga kalau ini saya kerjakan langsung kan nggak ada pengaruhnya karena di sini 0. Saya langsung ke belakang, ini juga nanti langsung untuk yang 50 juga langsung. Kenapa? Karena posisinya ini kalau di sini 1, di sini 0. Kalau di sini 1, di sini 0. Di sini juga 0. Gitu. Jadi ini 0 semua. Jadi nggak ada pengaruhnya. Kalau misalkan tidak seperti ini ya harus 1 per 1. Ini kebetulan karena posisinya seperti itu ya. 1 di sini, yang lainnya 0, 0, 0. Nah, ini bentuk keseluruhan dari fungsi operasi baris yang nanti membuat baris 0 ini akhirnya 0 di bagian yang bermasalah. Kalian terapkan, otomatis nanti dari kolom-kolom yang lain juga akan mengikuti. Contoh, misalkan ini kan tadinya 0 ya. Dengan kita mengoperasikan yang ini, otomatis nanti ini dikali 200. Yang ini dikali 100. Yang ini dikali 50. Ditambahkan ke sana. Jadi bentuknya akan menjadi 200 ya. 1000 berapa itu? 200 kali 7 menjadi 1400, yang baris nolnya 0 yang pertama, terus ditambah 200 kali 7 ditambah 100 kali 10 menjadi 100 kali 10, 1000, ditambah 5 kali 50 menjadi 250. Nanti akan menggantikan ini. Demikian pula dengan yang 0 di sini, nanti akan tergantikan dengan 600 ditambah 500 ditambah 4 kali 50 tambah 200. Ya, ini nanti akan menjadi 2650. Yang ini akan menjadi 8 tambah 3. Ya. Oke. Nih ya 1300 ya, betul. Ya, jadi ini 2650, yang ini 1300, yang lainnya kamu periksa sendiri. Yang jelas usaha kita tadi sudah berhasil mengenolkan yang ini, mengenolkan yang ini, mengenolkan yang ini. Oke, yang lainnya pasti berubah, ruas kanan pun juga berubah. Sesuai perkalian penjumlahan, yang ini kali 200, yang ini kali 100, yang ini kali 50. Nah, di sini baru terlihat mana BV-nya. Ini BV
40 siapa? S1 minus, S2 minus 60, S3 minus 35, satu-satunya BV yang asli yang tidak dari pengolahan adalah yang ini, S4. BV harus ada sebanyak baris kendala. Oke, dengan Z senilai. Oke, dengan iterasi, saya nggak bilang bagaimana caranya, kalian coba sendiri. Berapa kali juga coba sendiri untuk mencapai kondisi yang ini. Ini bisa kamu lihat sampai tahapan ini, ya, iterasinya coba dicek lagi cara yang seperti semester lalu, ya, bagaimana membentuk operasi baris yang sesuai untuk mendapatkan BV tertentu. Yang bisa saya sampaikan adalah ini minimize, sehingga kriteria pemilihan kolom dan baris itu adalah berdasarkan kalau kolom, lihat angka di baris 0 yang paling positif. Beda dengan max. Kalau max yang paling negatif. Di minimize, pilih yang paling positif. Selesai kalau semua sudah negatif. Di kasus max, baliknya ya. Waktu itu, semua sudah positif baru selesai. Nah, di kasus ini minimize, jadi nanti dipilih yang paling positif. Selesai jika semua negatif. Dan di sini, walaupun saya bisa nyatakan ini BV-nya X1 sama dengan 6, S1 plus sama dengan 2, S3 min sama dengan 1, S4 sama dengan 0, Z sama dengan 250, saya belum bisa nyatakan ini optimal, karena masih ada X2 dan S2 plus yang nilainya positif. Ya. Nah, langkah selanjutnya masih perlu iterasi, bisa saya bantu itu dilakukan dengan memilih kolom yang paling positif, di sini kolom X2. Nanti lakukan pilih baris dengan cara rasio tes 6 dibagi setengah, 2 dibagi setengah, 5 dibagi 1/2. Kalau ini 0 dibagi ini ya 0 hasilnya. Silahkan nanti dicek lagi iterasinya seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini. Mestinya karena 0 yang paling kecil tadi ya, rasio 0 yang paling kecil, sehingga yang dipilih adalah baris terakhir sebagai baris pivot, kolomnya kolom ini, ya, kolom X2, di mana akhirnya di kolom X2 itu akhirnya dirubah supaya ini menjadi 0,0001. Jadi baris terakhir ini berpindah BV, ya, yang tadi sebelumnya bukan X2, sekarang menjadi X2. Sebelumnya S4 ya kalau nggak salah. Nah, sekarang di sini BV-nya menjadi X2. X1, S1 plus, S3 min berubah komposisi tapi dia tetap BV. Kalau mau dicek, ini ya, semua koefisien di baris 0 sudah negatif. Solusi tinggal dibaca ke kanan, ini ya, X1 6, S1 plus 2, S3 min 5, X2 0. Interpretasi sekarang hasilnya tadi. Z sama dengan 250, ini adalah penalti tadi. X1 sama dengan 6, total iklan di acara pertama 6 menit, X2 di acara kedua 0, tidak ada, tidak ditayangkan sama sekali. 250 tidak harus diinterpretasikan, karena sebenarnya itu hanya kuantifikasi untuk prioritas kan ya. Cuman yang perlu kalian perhatikan adalah variabel-variabel ini. Yang plus itu adalah variabel-variabel yang menangkap kelebihan dari targetnya, ya, targetnya berapa, lebih dari kan tadi, dan yang tercapai berapa, lebihnya itu sampai berapa. Di goal yang pertama, yang pemirsa di high income man itu bisa lebih dari target sebanyak 2 juta. Di yang low income people tidak ada kelebihan. Di high income women juga tidak ada kelebihan. Apakah ini gagal tercapai? Yang ini belum tentu. Cek lagi yang bawahnya. Kalau ini jelas, ini tercapai. Tercapai lebih, bahkan sampai memang lebih dari target, kelebihannya sampai 2 juta. Yang bawah, ini yang gagal. Ya, menunjukkan besaran-besaran kegagalan terpenuhinya target. Kekurangan atau kegagalan terpenuhinya target. Untuk yang target pertama, S1 minus 0, berarti di sini tidak kurang dia. Ingat seperti tadi ya, kalau ini sudah plus, pasti di sini 0.
Nah, kasus yang kedua yang low income people, yang target low income people ini lebih itu nilainya 0, kurang juga nilainya 0, berarti kira-kira pas di situ. Ya, tidak tepat pada batas bawah target. Tidak sampai melebihi dan juga tidak kurang. Jadi tidak terlanggar sebetulnya. Tapi tidak sampai lebih. Lain halnya dengan yang ini, tidak berhasil terpenuhi, malah kurang. Dan kurangnya sebesar 5 juta di sini kekurangannya. Oke. Nah, jadi di sini kalau bisa saya simpulkan secara umum, keputusannya yang ini, menayangkan 6 menit di acara yang pertama, sepak bola, sama sekali tidak menayangkan di acara yang kedua, sinetron tadi. Goal yang terpenuhi yang mana bisa kamu periksa dari besaran ini. Yang nilainya positif, ada nilai, bukan 0, yang ada di mana? Yang bukan 0 ada di plus, itu yang targetnya terpenuhi. Ya, high income man, ini pemirsanya sesuai target. Yang low income people sebenarnya terpenuhi, tapi terpenuhinya pas. Indikator terpenuhinya ini karena tidak kurang, tapi juga tidak lebih. Yang gagal terpenuhi yang ketiga ini saja, karena dari 0 dan 5 terlihat bahwa memang dia kurang dari target. Oke, jadi saya ulang secara umum, goal, tujuan, lebih dari 1. Untuk menyelesaikan, bisa dibawa ke linear programming yang tujuannya cuma 1, khusus untuk kasus non-preemptif, di mana bobot atau penalti setiap prioritas itu ada. Caranya dengan merubah tujuan-tujuan itu tadi menjadi kendala, ya, diatur supaya persamaan berubah menjadi persamaan dengan tambahan slack, ya, yang nilainya plus dan minus tadi. Ada slack yang mengukur variabel buatan yang mengukur kelebihan dan ada yang mengukur kekurangan. Sedangkan kendala yang ngasih juga tetap ada di situ. Lalu fungsi objektifnya hanya diwakili oleh variabel-variabel yang mengukur kegagalan terpenuhinya target. Tidak ada lagi variabel X dan X1 dan X2 atau apapun, ya, variabel keputusan yang asli pada fungsi objektif. Dan di kasus non-preemptif, koefisien-koefisien dari fungsi objektif itu adalah prioritas yang sudah diberi bobot sesuai besarannya, sesuai skala urutannya. Makin besar bobotnya, berarti semakin tinggi prioritasnya. Karena bobot itu sekaligus berupa penalti. Oke, nah sekarang pendekatan yang kedua, namanya preemptive goal programming. Kalau yang non-preemptive tadi kita tahu ini koefisien-koefisien atau penaltinya tadi itu bisa terkuantifikasi. Nah, kalau di sini tidak tahu, jadi pengambil keputusan itu tidak bisa menentukan kuantifikasinya. Tapi dia hanya bisa mengurutkan, oh ini prioritas pertama, prioritas kedua, prioritas ketiga, dan seterusnya. Sehingga nanti ya hanya asumsi aja akhirnya. Ada penalti yang diasumsikan nilainya, pokoknya penalti bagi tujuan pertama itu sangat-sangat besar relatif terhadap penalti bagi tujuan kedua. Atau penalti bagi tidak terpenuhinya tujuan kedua. Yang nilainya sangat-sangat besar dari penalti yang diberikan pada tujuan ketiga dan seterusnya. Ini mencerminkan urutan. Besarannya tidak tahu. Mirip seperti konsep Big M kalau kalian ingat di pelajaran pemrograman linear. Jadi diberi angka besar yang tidak tahu berapa, kita nyatakan dengan M waktu itu. Sekarang kita nyatakan dengan P1, P2, dan seterusnya sampai Pn. Pokoknya tahunya P1 itu sangat besar relatif terhadap P2, relatif terhadap P3, dan seterusnya. Oke, jadi kalau sebelumnya ada yang tadi 200.000, 100.000, sehingga bisa bilang ya, tujuan pertama 2 kali lebih penting dari tujuan kedua. Tujuan kedua 2 kali lebih penting daripada tujuan ketiga. Di kasus kasus preemptif nggak bisa, ya. Kita beri bobot P. Nah, jadi nanti di sini bunyinya sama seperti tadi, yang diletakkan di fungsi objektif adalah variabel-variabel yang dianggap sebagai kegagalan terpenuhinya tujuan. Tujuannya adalah target yang lebih besar sama dengan. Jadi yang ditaruh di sini adalah variabel
S atau slack istilah kita ya, yang kemarin nggak ada plus minus atau di pemrograman linear, sekarang ada plus minus. Kalau yang plus menunjukkan lebih, yang minus menunjukkan kekurangan. Karena targetnya lebih, ya yang tidak diinginkan adalah yang kekurangan di sini. Sama-sama diberi bobot P1, P2, P3 dengan aturan P1 jauh lebih besar dari P2, P2 jauh lebih besar daripada P3. Kendalanya tetap sama persis seperti tadi, seperti yang kasus non preemptif. Masalahnya adalah bagaimana mengerjakannya, ya. Karena ini nanti tidak tahu. Kalau tadi angkanya kan tahu 200, 150. Nah, sekarang saya tidak tahu ini angkanya berapa. Cuma tahu urutannya aja. Ya. Nah, akhirnya di konsep preemptif ini, Z dipecah menjadi 3. Dapat 3 komponen fungsi objektif, masing-masing sesuai tujuan. Kalau kamu punya 5 objektif, ya akan ada 5 Z nanti. Di sini cuma 3 ya, Z1, Z2, Z3. Penyelesaiannya juga dengan LP, tapi LP-nya nanti baris nolnya lebih dari 1. Baris nol lebih dari 1, sehingga ini nanti namanya jadi goal programming simplex, bukan lagi simplex biasa. Oke, nah ini dia. Baris tujuannya ada 3 sesuai itu tadi pemecahannya. Jadi ada baris 0 untuk tujuan 1, baris 0 untuk tujuan 2, baris 0 untuk tujuan 3. Yang asalnya dari pemecahan Z menjadi Z1, Z2, Z3, ini yang sudah dibawa ke ruas kiri semua. Ya, dibawa ke ruas kiri semua. Saya letakkan di baris tablo yang akhirnya ini berkembang ada 3, yang ini kan tetap seperti sebelumnya. Jadi nggak ada perubahan seperti sebelumnya. Bedanya hanya di sini ada 3. Oke. Nah, kalau mau mengidentifikasi BV, sama caranya. Misalkan ini, BV-nya S1 minus. Seharusnya yang atas ini 0 semua. Mulai baris 0 untuk Z1, tujuan 1, baris 0 untuk tujuan 2, baris 0 untuk tujuan 3, dan di bawah-bawahnya semua harus 0. Tapi di sini terganggu dengan adanya minus P1 yang menyebabkan S1 minus tidak bisa saya jadikan BV. Sama, masalah berikutnya yang ini juga. Ini mau saya jadikan BV tapi ada ini, ada minus P2. Juga masalah di situ. Ya. Dan yang ketiga juga demikian. Nah, bagaimana mencari solusinya sama seperti tadi. Ya, harus ada operasi baris pendahuluan, modifikasi sehingga kita menghasilkan baris 0 yang sesuai supaya ini semua 0. Ya, ini semua 0. Tapi di sini harus satu persatu, ya. Bisa sih kalau karena beda target, ya. Ini kan kita mengenolkan minus P1 saja. Ini mengenolkan minus P2 saja, mengenolkan minus P3 saja di baris 0 yang berbeda-beda. Sehingga operasi barisnya juga berbeda-beda. Jadi untuk mengenolkan yang ini, kamu hitungnya adalah baris 0 yang lama plus P1 kali ini. P1 berapa, Bu? Nggak tahu, makanya agak susah di sini. Ya, kalau seperti variabel jadinya ya. Jadi ketika ini min P1 plus P1 kali 1 kan 0 jadinya. Ya. Tapi yang lain ngikuti. Ya, variabel yang lain mengikuti. Nah, kebetulan di sini 0. Jadi enggak mestinya nanti tinggal 7 kali P1. Yang ini 0 plus 3 kali P1. Yang ini min P1 plus P1. 0 min P1. Jadi di sini nanti akan ada minus P1. Yang ini 0, semuanya 0 ke kanan kecuali yang ini. Ya, ini 0 plus 40 P1. Ya, jadi kira-kira nanti isinya yang ini 7 P1, yang ini berisi 3 P1, yang ini nanti berubah menjadi 0. Yang ini berubah menjadi min P1, yang ini berubah menjadi 0, tetap 0 semua. Ini baru menjadi 40 P1. Nah, kira seperti itu. Oke. Nah, lanjut untuk yang operasi berikutnya, yang untuk LIP. Caranya sama seperti tadi. Karena di sini ada minus P2, harusnya 0 dengan cara mengoperasi baris dengan yang di baris LIP. Operasi barisnya membunyikan P2 kali.
Oke, sehingga nanti ini isinya mestinya 10P2. 5P2. 10P2, 5P2, 0, 0, ini juga 0 yang nanti di sini min P2 yang ruas kanannya 60P2. Oke. Dan seterusnya sama untuk yang baris ketiga. Lakukan hal yang sama. Jika sudah diperoleh yang begini, baru saya bisa bilang ini BV. Ini yang lain 0 ya, nggak saya tulis 0 artinya. 1, S1 min nilainya 40, S2 min nilainya 60, S3 min nilainya 35. Yang lainnya 0. Variabel lainnya 0. Oke. S1 min 40, S2 min 60, S3 min 35, S4 600, lupa ya tadi tidak disebutkan yang terakhir, selainnya 0. Nanti menyelesaikannya bagaimana? Ini sudah siap untuk di iterasi berikutnya, tapi iterasinya nanti bertahap. Kita fokus pada baris 0 yang ada di atas dulu. Sama tetap kemarin, pilih kolom, pilih baris, tapi kriterianya bergantian. Karena kamu punya 3 baris 0. Ya, dahulukan baris 0 yang paling atas. Kasusnya minimize juga yang dipilih yang paling positif. Dari sini lihat, yang paling positif itu berapapun P1, ini kan semua ada P1-nya ya, ada P1, P1, 0, min P1. Nggak tahu berapapun angkanya, yang jelas kalau ini semua P1, ada koefisien di depan, maka yang paling besar ya yang koefisiennya paling besar. Yang paling positif adalah yang berkoefisien positif dengan angka besar. Yang jelas ini minus. Tidak kita pakai. Yang ini 7, yang ini 3. Berarti kolom X1 adalah kolom dengan variabel yang menurunkan paling besar penalti ya di kasus ini. Bagaimana dengan baris 0 kedua, baris 0 ketiga? Biarkan ikut aja nanti. Dia akan ikut berubah sesuai operasi baris. Tapi fokus kita mengerjakan atau mencari solusi berikutnya adalah pada baris 0 yang pertama. Ya, literasi berikutnya diawali dari kriteria pada baris 0 yang pertama. Ini penjelasan saya, sama seperti LP, ya, simplex, cuman sewaktu milih kolom, itu lakukan dulu sesuai prioritas teratas. Berarti lihatnya pada baris 0 yang paling atas. Pilih yang paling positif. Jadi bahasa di sini menurunkan Z paling banyak. Sudah lakukan rasio tes. Rasio tesnya hanya di kolom kendala, di baris kendala. Tidak perlu baris 0 yang lainnya. Tapi operasi barisnya harus semua. Jadi rasio tesnya hanya di kendala, operasi barisnya semua. Kan operasi rasio tes itu untuk memutuskan baris yang mana yang menjadi pivot. Kalau kolom pivot entering variabel ini tadi sudah kita putuskan tadi X1. Ya, yang kedua milih baris yang mana rasio tes hanya pada baris-baris kendala. Tapi jika sudah ketemu mana yang harus dirubah, OBE-nya untuk seluruh baris. Oke, lakukan terus iterasi sampai semua tujuan terpenuhi. Ya, dimana kriteria terpenuhinya itu kalau ZI setiap baris, Z setiap tujuan itu 0. Jadi kan kita punya 3Z ya, Z1, Z2, Z3. Semua Z harusnya 0 kalau semua tujuan terpenuhi. Tapi ada kalanya yang bisa dinolkan itu hanya tujuan-tujuan dengan prioritas yang atas. Karena suatu saat kamu masuk ke prioritas atau baris 0 yang kesekian, ya itu kalau misalkan mau dinolkan akan mengganggu yang atas. Jadi mau tidak mau selesai aja, berhenti. Ya, iterasi dihentikan. Nah, di situ artinya solusimu itu hanya bisa tercapai di prioritas tertinggi. Pada prioritas yang stuck ini nggak bisa terpenuhi. Nanti di sini ada contoh. Ya, contoh ya, ini solusi optimal. Dari mana itu ngerjakannya? Dari baris 0 ini, tadi sudah kita lakukan sebenarnya. Yang langkah pertama tadi milih X1, rasio tes hanya pada ini saja, terus operasi baris. Dan ini bukan
iterasi pertama loh ya, dapat ini sudah beberapa kali iterasi. Nanti saya tunjukkan ketika sesi diskusi detailnya seperti apa. Ya, ini sudah iterasi yang kesekian ini ya. Di hasil yang ini akhirnya kelihatan di baris 0 yang pertama itu saya bisa mengenolkan Z. Di baris kedua, yang tujuan kedua, saya juga bisa mengenolkan Z-nya. Tapi ketika tak sampai pada tahapan hendak mengenolkan ini, hendak mengenolkan Z pada tujuan ketiga, saya tidak berhasil. Ya, kenapa? Lihat baris 3 ini yang punya koefisien positif itu di kolom X2 dengan nilai P3, yang lain sudah 0, 0, 0, 0, 0, min P3 ini juga sudah optimal ya untuk ngecek ya, lihat. Ini kan sudah minus, lainnya 0. Ini sudah minus, lainnya 0. Bahkan ini ruas kanan juga sudah 0. Yang jadi aneh hanya yang ini. Ini kalau misalkan mau dibilang optimal juga belum. Karena P3 ini kan masih positif. Yang negatif baru yang ini, yang kolom S3 plus. Ruas kanannya pun juga masih ada nilai. Harusnya kan 0 kalau sudah optimal. Tapi ketika saya hendak menggunakan X2 untuk pilih kolom, kemudian rasio tes untuk pilih baris, operasi barisnya, ingat, operasi barisnya itu seluruhnya mulai baris 0 HIM sampai ke bawah. Nah, kalau ini mau saya pilih sebagai kolom, nantinya baris manapun yang saya pilih, ini kan harus 0 semua jadinya. 0, 0, 0, nanti di sini ada yang satu entah yang mana. Berarti yang ini akan 0. Kalau ini 0, merubah yang sini toh. Akan merubah. Dan bisa jadi ini di sini akan berubah lagi. Nah, itu kasus itu adalah ciri. Jadi ketika kamu menemukan prioritas tertentu di tahapan tertentu yang masih kelihatannya belum optimal, tapi atasnya itu sudah ada koefisien yang bernilai negatif, artinya baris ini kan baris atasnya sudah optimal, prioritas atasnya sudah optimal. Kalau ini mau kamu rubah, mengganggu solusi yang di atas. Beda halnya dengan posisi ini, posisi yang baris 2 LIP dengan baris 1 HIM. Misal ini angkanya positif gitu ya, atasnya ini kan 0. Nah, kalaupun itu kamu rubah, ini 0 pasti tetap 0 nanti, nggak akan ada efeknya ya untuk dinolkan. Nanti di Excel akan saya tunjukkan bagaimana cara kerja untuk yang preemptif. Jadi ini kalian bisa lihat, ini solusi optimal sebenarnya. Sudah solusi optimal, cuman di situ ditemukan bahwa yang tujuan pertama kedua oke, tapi tujuan ketiga ketika ditelusuri seharusnya masih bisa lebih rendah lagi. Cuman ketika ini saya pilih sebagai kolom entering variable, nanti OBE yang saya lakukan akan merubah baris yang kedua. Nah, di baris kedua ini ada nilai lain, sudah ada nilai koefisien yang tidak boleh diganti sudah seharusnya. Kalau ini berubah, dinolkan gitu misalkan, akan merubah solusi yang di ruas kanan baris atasnya sudah 0. Jadi saya berhenti di sini. Yang bisa diinterpretasikan, ya sudah ini solusi terbaik, di mana X1 ini bernilai 6, S2 min bernilai 0, S3 min bernilai 5, S1 lagi, ini S1 plus bernilai 2. Z1, Z2 bisa 0, tapi Z3 saja yang tidak bisa. Ya, jadi di sini ini sudah solusi terakhir. Bagaimana interpretasinya cek lagi. Jadi yang depan ini artinya apa? S2 min tadi kan kekurangan dari kendala kedua ya, nggak kurang. S3 min, nah ini kendala ketiga, kurang memang, kurang 5. Kendala pertama, tujuan ya. Tujuan pertama tidak, tujuan kedua tidak kurang, tujuan ketiga kurang, tujuan pertama lebih, ya. Dan di situ akhirnya bisa terlihat, walaupun kamu berusaha mengurangi atau memperbaiki kolom ketiga itu nanti prioritas ketiga itu memang tidak bisa kita capai. Ya, karena usaha untuk menurunkan nilai Z3 malah akan mengganggu solusi di prioritas atas-atasnya. Oke, nanti akan saya tunjukkan secara detail Excel di sesi diskusi via Zoom. Ya, ini solusinya.
bisa kamu lihat di sini cerita saya tadi tak sama seperti tadi. Solusi untuk acara iklan 6 menit yang terpenuhi hanya tujuan pertama dan kedua yang tercermin dari nilai Z-nya dan nilai S minus yang sama-sama 0. Tujuan ketiga tidak terpenuhi karena di sini ada kekurangan 5 dan Z-nya yang lebih besar dari 0. Oke, nah, demikian penjelasan dari saya atas apa yang belum dipahami. Silahkan disimpan dulu, nanti disampaikan pertanyaannya pada sesi diskusi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.